ini bertemu lagi dengan Bu Nomas dalam pelajaran matematika. Nah, anak-anak, di pelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang, bangun datar, pola bilangan dengan benda. Nah, anak-anak disimak ya. Selamat belajar. Nah, anak-anak, kita mulai dari bangun datar. Apa itu bangun datar? Ada yang tahu apa itu bangun datar? Nah, bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Ini adalah contoh bangun datar. Nah, bangun datar itu memiliki daerah. Sedangkan kalau bangun ruang, ini adalah contoh bangun ruang ya, anak-anak. Bangun ruang itu memiliki isi, jadi bisa diisi seperti contohnya adalah akuarium. Nah, akuarium itu bisa diisi air, juga di sana ada ikannya. Jadi bisa diisi itu anak-anak. Nah, ada perbedaan di antara bidang datar juga bangun ruang. Perbedaannya adalah di sisi. Sisi pada bangun datar itu berupa garis. Sedangkan sisi pada bangun ruang itu berbentuk bidang datar. Biasanya berbentuk bangun datar. Nah, bangun datarnya kalau di sini adalah persegi. Bangun ruangnya namanya kubus. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak simak ya video ini. Nah, anak-anak, ini ada bangun datar. Bangun datar apa ya? Ada yang sudah tahu? Apa ini? Nah, ini adalah bangun datar persegi. Persegi memiliki 4 sisi. Ini sisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan keempat sisinya semuanya sama besar, sama panjang. Nah, memiliki 4 sisi yang sama panjang itu adalah persegi. Contoh benda berbentuk persegi adalah papan catur dan juga ada ubin atau lantai. Nah, ini adalah contoh benda berbentuk persegi. Bisa diamati ya anak-anak. Mungkin bisa diamati lantai di rumah. Nah, itu berbentuk persegi. Nah, sekarang ini ada bangun datar lagi. Bangun datar apa ya anak-anak? Bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang memiliki lebar. Ini adalah lebar. Nah, kedua lebarnya ini sama panjang. Panjangnya sama. Kemudian selain lebar, persegi panjang juga punya panjang. Nah, ini namanya panjang. Panjangnya di sini sama. Nah, persegi panjang memiliki panjang dan lebar. Contoh benda berbentuk persegi panjang apa saja ya? Ada yang sudah pernah tahu? Nah, persegi panjang itu contoh bendanya adalah bendera merah putih ini. Nah, ini bentuknya persegi panjang ya. Kemudian kaca jendela. Ada lagi televisi. Nah, layarnya itu persegi panjang bentuknya. Kemudian papan tulis. Papan tulis itu persegi panjang. Selanjutnya adalah bangun datar segitiga. Ini adalah bangun datar segitiga anak-anak. Nah, di bangun datar segitiga ini ada berapa sisi ya? Ini sisi yang pertama,
sisi yang kedua, sisi yang ketiga. Oh, berarti segitiga memiliki 3 sisi. Nah, ini contoh benda berbentuk segitiga. Apa saja ya? Ada penggaris yang berbentuk segitiga, kemudian ada kue. Nah, kuenya ini berbentuk segitiga ya, anak-anak. Kemudian ada atap rumah. Atap rumahnya berbentuk segitiga. Kemudian ada lagi layar perahu. Nah, itu berbentuk segitiga. Selanjutnya adalah bangun datar lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki garis lengkung. Sisinya berbentuk garis lengkung. Contoh benda berbentuk lingkaran apa saja ya, anak-anak? Ada yang tahu? Ini dia. Ada benda berbentuk lingkaran, yaitu ada uang koin, ada piring, ada roda sepeda, kemudian ada cincin. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke bangun ruang. Tadi kita sudah belajar tentang bangun datar, sekarang kita kenal dengan bangun ruang. Kenalan dulu yuk. Nah, bangun ruang di sini ada bangun kubus. Ini namanya bangun kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi dengan bentuk yang sama. Sisi dalam bangun ruang tadi adalah bidang datar ya, anak-anak. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada 6 bidang datar. Contoh benda berbentuk kubus. Apa saja, anak-anak? Ada dadu, ada kado, kemudian ada rubik yang biasanya buat mainan ya, anak-anak. Nah, di sini kalian sudah tahu ya, ini adalah bentuknya kubus. Selanjutnya ada bangun ruang balok. Balok itu memiliki 3 pasang sisi yang sama. Yang pertama sisi atas sama sisi yang bawah. Kemudian sisi kiri sama yang sisi kanan. Kemudian sisi depan sama sisi yang belakang. Nah, itu juga sama. Kalau di sini sisinya ada yang warna merah, warna biru, dan warna kuning. Yang warna merah itu sisi depan sama dengan sisi belakangnya. Yang belakangnya itu juga warnanya merah, tapi tidak kelihatan ya, anak-anak. Kemudian ada warna kuning. Warna kuning itu sama dengan bawahnya. Bawahnya itu juga warnanya kuning, anak-anak. Kemudian ada warna biru. Biru atau hijau toska ya. Nah, itu juga warnanya sama. Jadi, sisi atas bawah sama, kiri dan kanan sama, depan dan belakang juga sama. Sudah paham, anak-anak? Nah, ini dia contoh benda berbentuk balok. Ada kardus, kemudian ada kue juga yang berbentuk balok. Nah, kalau tadi kuenya berbentuk segitiga, sekarang bentuknya balok. Kemudian ada akuarium yang berbentuk balok, kemudian ada juga batu bata. Nah, ini adalah tabung. Tabung itu memiliki 3 sisi. Sisi atas dan sisi bawah berbentuk lingkaran yang berukuran sama. Nah, anak-anak, ini adalah contoh benda berbentuk tabung. Ada gelas, ember,
kemudian kaleng minuman, pipa, dan batu baterai. Selanjutnya ada gambar bola. Bola itu memiliki satu sisi. Nah, contoh benda berbentuk bola adalah ada globe, kemudian ada semangka, ada kelereng, juga ada bola yang biasanya dipakai untuk main bola itu ya, untuk olahraga. Nah, selanjutnya adalah pola bilangan dengan gambar atau benda. Pola bilangan itu apa ya anak-anak? Pola bilangan adalah barisan bilangan yang memiliki pola tertentu. Contohnya yang pertama, ini ada persegi. Selanjutnya ada segitiga. Oh, ternyata selanjutnya ada persegi. Segitiga. Setelah itu apa ya anak-anak? Ada yang tahu apa ini? Polanya ternyata habis persegi, segitiga, persegi, segitiga. Setelah segitiga, oh iya, persegi. Pinter. Nah, ini dia pola bilangan dengan menggunakan gambar. Di sini gambar bangun datar. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini ada 2 permen. Yang kedua ada 1. Selanjutnya 2 permen lagi. Oh, berarti setelah 2 kemudian 1, 2 lagi. Setelah itu berapa anak-anak? Ya, 1 permen. Nah, bisa ya anak-anak? Ini adalah pola bilangan dengan jumlah bendanya. Ada jumlahnya setelah 2, kemudian 1, setelah 2 permen lagi, kemudian 1. Nah, anak-anak, ini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini ada 1 es krim. Kemudian yang kedua kita isi juga dengan 1 es krim. Kemudian Bunda Mas tambahkan 2. Jadi berapa es krim anak-anak? Jadi 3. Kemudian selanjutnya ada 3 es krim tadi, Bunda Mas tambahkan 2. Jadi 5. Nah, anak-anak, tadi Bunda Mas menambahkan berapa es krim? Menambahkan 2. Berarti yang selanjutnya juga ditambahkan 2. Kita tulis dulu, yang terakhir adalah 5. Kemudian Bunda Mas tambahkan 2. Jadinya 7. Nah, sudah paham ya semuanya? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar yang pertama, bangun datar. Bangun datarnya tadi ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan juga lingkaran. Kemudian yang kedua, kalian juga sudah belajar tentang bangun ruang. Nah, bangun ruangnya tadi ada kubus, balok, tabung, dan juga bola. Nah, yang ketiga ada pola bilangan dengan gambar dan juga benda. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Noma. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.